Halo YouTube lovers, selamat datang di channel Designs. Terima kasih atas penantian kamu untuk video-video menarik dari channel Designs. Dalam channel ini, kita akan membahas tentang berbagai kejadian-kejadian aneh yang terjadi dalam kitab Nasrani dan Quran secara sains. Pada video sebelumnya, kita pernah membahas tentang berbagai kiamat prasejarah yang pernah menimpa peradaban manusia di planet kita tercinta ini, sehingga membinasakan manusia pada zaman itu. Bagi kamu yang belum menontonnya, silahkan mengklik link di kanan atas. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah menara tertinggi yang pernah ada di zaman prasejarah. Menara ini sering digadang-gadang sebagai simbol dari kecongkakan manusia dan menantang Tuhan pencipta alam semesta ini. Kisah menara ini juga diceritakan dalam Quran dan kitab Nasrani yang dikenal dengan Menara Babel, karena Tuhan telah datang dan mengacaukan bahasa mereka di sana. Namun, sebelum kita melanjutkan, mohon Anda menekan tanda jempol ke atas dan subscribe channel ini beserta tanda loncengnya, agar kamu selalu mendapatkan update pertama dari video yang kami buat. Dan tentu saja, itu membuat kami semakin bahagia dan rajin untuk mengupload video-video menarik lainnya. Menara Babel, berdasarkan cerita kitab Nasrani, berada di daerah Shinar yang merupakan daratan Mesopotamia yang saat ini menjadi negara Irak. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Shinar. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala, sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya jangan terserak ke seluruh bumi." Bila kita melihat dari sejarah kitab Nasrani, Menara Babel dibangun sekitar tahun 2000 sebelum Masehi oleh seorang yang sangat berkuasa saat itu. Dan dalam silsilah keturunan Ham, yaitu anak kedua dari Nabi Nuh, ada seorang yang dijuluki pemburu yang gagah yang bernama Nimrod. Saat itu, kerajaannya meliputi Babel, Erek, dan Akkad. Dan dalam kitab Nasrani diceritakan bahwa kekuasaan Nimrod hingga ke daerah Asyur. Lalu mendirikan kota Niniwe, Rehoboth Ir, Kala, dan Resen. Sebenarnya, nama Nimrod berasal dari bahasa Yahudi, yaitu Marad, yang berarti memberontak. Penambahan huruf N di depan M menjadi Namrad, berarti pembangunan yang tanpa henti. Jadi, Nimrod bisa jadi bukan mengacu pada sebuah nama seseorang, melainkan sebuah deskripsi atau representasi sebuah kekuasaan yang memberontak kepada Tuhan Sang Pencipta. Inilah saat ketika peradaban manusia pulih setelah banjir besar pada zaman Nuh. Dalam penelitian purba dan arkeologi peninggalan Mesopotamia kuno, tidak pernah ditemukan penemuan seseorang penguasa bernama Nimrod. Tetapi, ada penemuan tablet tanah liat yang berisi puisi kuno menceritakan seorang pahlawan penguasa yang melawan kekuasaan kerajaan Urarta pasca banjir besar yang melanda bumi. Pahlawan itu bernama Gilgamesh. Gilgamesh diperkirakan hidup sekitar tahun 2200 sampai 1800 sebelum Masehi. Beliau menjadi sosok raja dan tokoh pahlawan dalam sejarah Sumeria dan Mesopotamia. Dalam mitos sejarah Sumeria dan aliran kepercayaan kuno, Gilgamesh dipercaya sebagai manusia yang sangat kuat hingga setengah dewa. Sehingga saat itu ia menantang dewa dengan permasalahan pribadinya. Dan diceritakan bahwa dewa merencanakan untuk membunuhnya karena ketakutannya untuk mati, dan saat itu ia mengetahui bahwa dewa pernah mendatangkan banjir yang sangat besar. Karena itu, Gilgamesh menemui orang yang pernah selamat dari banjir besar itu.
Dalam tablet baris 147 hingga 150, dituliskan bahwa Gilgamesh mengubah nama bagi dirinya, bahwa Gilgamesh telah bertarung sengit dengan Huwawa, atau sang penguasa langit. Bila ia kalah, maka manusia akan membela dia sebagai pahlawan yang memperjuangkan kehidupan rakyatnya. Dan bila Gilgamesh menang, maka ia adalah sang penakluk Huwawa. Dari cerita dalam tablet purba ini, terdapat beberapa kesamaan dengan cerita dalam kitab Nasrani. 1. Huwawa dalam pertentangan dengan Gilgamesh terlihat mirip dengan sifat Yahweh bangsa Israel. 2. Dalam cerita kitab Kejadian, Nimrod melawan Tuhan dan begitu pun dengan dilakukan oleh Gilgamesh. 3. Dalam tablet diceritakan kejadian tentang pasca banjir besar, yang sama dengan kejadian dalam kitab Nasrani. 4. Di tablet menceritakan perjalanan Gilgamesh untuk menemui seorang yang selamat dari banjir, yang dimungkinkan ia menemui Ham, yang mana adalah kakek dari Gilgamesh. Shinar berasal dari kata Shen Naharot atau dua sungai. Adalah istilah yang digunakan oleh bangsa Israel untuk mengacu pada daerah Mesopotamia, sehingga lokasinya masih dalam perdebatan karena terdapat banyak bangunan menara atau zigurat yang serupa. Tetapi ada temuan puing-puing bekas menara di daerah Borsippa yang terletak di sebelah tenggara kota Babilonia, Irak, yang mana puing-puing di lokasi ini tidak tercatat dalam sejarah Mesopotamia kuno. Dari hasil sampel di lapisan puing itu, ada yang ditemukan sejak tahun 2000 sebelum Masehi. Tetapi penelitian dari reruntuhan ini masih dipelajari lebih lanjut. Namun yang dapat kita pelajari, menara di Babel ini berdiri karena manusia ingin menandingi Sang Pencipta dan merasa bahwa manusia tidak lagi memerlukan Tuhan sebagai pemberi berkat dan kehidupan. Dan Tuhan selalu memiliki cara untuk mengajarkan kepada manusia bahwa tidak ada satupun di alam semesta ini yang bisa menandingi kehendaknya. Bagaimana menurutmu? Silahkan tuliskan komentarmu di bawah, dan jangan lupa menekan tombol like jika kamu menyukai video ini, dan share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media kamu, agar semakin banyak orang yang bertambah pengetahuannya. Terima kasih sudah menonton.